begitu. Baik. Ini yang paling ringan kan pelaku pemerkosaan bisa diancam tadi ya dibilang sama Mas Taufik hukuman penjaranya minimal 5 tahun. Sedangkan yang paling berat ini 15 tahun gitu maksimalnya. Menurut Mas Taufik ini sebenarnya bisa nggak sih Mas untuk pelaku pemerkosaan ini sampai dihukum mati begitu? Karena seperti kasus yang viral baru-baru ini soal ruda paksa yang dilakukan guru pesantren ini ada beberapa pihak yang juga mendesak si pelaku ini malah untuk dihukum mati begitu. Silakan Mas Taufik. Oke. Jadi di Indonesia ini yang menarik ya, saya kira ini bisa didiskusikan di lingkungan Mahkamah Agung sebenarnya. Kalau negara kita itu menerapkan sistem Anglo-Saxon begitu, maka juri, hakim itu bisa menafsirkan hukum dan bisa menciptakan hukum begitu. Artinya tidak ada di dalam undang-undang pun diperkenankan. Tetapi kalau di Indonesia kita akan menggunakan sistem Eropa kontinental. Maka yang bisa dilakukan hakim itu ya apa yang ada di dalam undang-undang. Maka kalau menurut saya dalam pasal-pasal yang tadi saya sampaikan, ya pasal itu yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan ini. Begitu. Kalau kemudian memang ada interpretasi lain atau mungkin hakim punya pertimbangan lain, itu sebenarnya dimungkinkan di Indonesia. Misalkan sampai ada putusan mati begitu, tetapi itu saya kira hakim akan memberikan pertimbangan yang matang, ya. Dan itu murni menjadi kewenangan hakim dan boleh-boleh saja sebenarnya, meskipun itu di dalam undang-undang tidak ada. Kalau hakim punya pertimbangan lain dan nanti di dalam proses persidangan ada temuan-temuan yang menarik. Ya, tapi sekali lagi Mbak Sheila, kalau sesuai dengan aturan di dalam undang-undang yang tadi disebutkan 3 hal tadi, yang paling ringan itu sebenarnya justru KUHP. Ya, kenapa KUHP? Karena di situ ada maksimalnya 12 tahun, tetapi tidak ada kata-kata minimal. Ya, tidak ada kata-kata minimal. Karena kalau tidak ada kata minimal itu, maka range-nya itu mulai dari 0 sampai 12. Dia bisa saja, mohon maaf, misalkan nanti hakim ternyata melihat bahwa ini suka sama suka, tidak ada paksaan dan ada saksi keluarga yang mengizinkan dan sebagainya, misalkan begitu, ternyata hanya diputus 1 bulan misalkan. Itu tidak secara hukum tidak melanggar karena memang range-nya tidak ada kata minimal. Asal dia salah di penjara begitu. Bahkan percobaan mungkin ya kalau percobaan saya tidak tahu ya, saya kira tidak mungkin, tetapi di situ terbuka peluang untuk itu. Bahkan 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun itu masih dimungkinkan. Karena range-nya dari 0 sampai 12 tahun itu diperbolehkan. Tapi kalau nanti polisi, jaksa, dan hakim menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, ini yang menarik karena serendah-rendahnya nanti dia akan dihukum dengan ancaman 5 tahun penjara. Begitu. Terbukti 1 saja, tidak harus korbannya 5, 6, 7 atau lebih. 1 saja terbukti dia sudah bisa diancam dengan minimal 5 tahun. Begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau memberikan efek jerak itu di Indonesia yang memungkinkan adalah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak itu, karena saya mengasumsikan ini tempat sekolah. Tempat sekolah maka kemungkinan besar masih anak-anak, santri begitu. Ya, sekali lagi saya masih menduga karena tidak menangani. Kalau betul itu anak-anak, maka saya menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu karena nanti ada ancaman minimalnya 5 tahun dan paling beratnya 15 tahun. Masih juga bisa nanti tambah denda sekian miliar, maksimal itu 5 miliar, 50 miliar. Kalau nanti kemudian dia nggak jalin pasti ada subsidiar tambahan hukuman lagi, dan diperberat bisa juga ditambah dengan kebiri. Gitu. Jadi itu kumulatif, tidak pilihan, bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada hukuman penjara, kemudian juga ada hukuman terkait dengan kebiri tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.